Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah rintik-rintik hujan di malam Senin, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pertemukan kita semua di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang sehat, sehatnya awet dan manfaat dunia akhirat. Yang sakit mendapatkan kesehatan, dan yang sehat gak kena penyakit. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan untuk menyebut nama Allah. Sedari tadi jenengan baca maulid, kemudian jenengan baca yasin, tahlil, ya, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Sekarang cari ilmu. Semua ini kemudahan. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang seberuntung jenengan. Tidak semua orang seberuntung Anda semua. Kenapa? Karena ada yang nyata-nyata nganggur, gak ngapa-ngapain, lidahnya ngucap kalimat la ilaha illallah saja susah. Lidahnya mengucapkan astagfirullah saja susah. Lidahnya mengucapkan sholawat susah. Padahal lidahnya masih nganggur. Ya, bukan lagi ngobrol sama orang, ya bukan lagi ceramah seperti saya saat ini. Ya, lidahnya nganggur, tapi nggak bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat ini nikmat agung, nikmat besar. Terkadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang ya, memang ya dablek. Kita ini lalai tapi ya ngakunya inget. Seburonipun ingkang kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Kita itu menganggap nikmat itu kalau dapat duit 1 miliar. Seandainya sekarang jenengan dapat duit 1 miliar, pasti wajahnya sumringah. Betul atau betul? Sumringah, berseri-seri. Ditanya sama orang, kok sumringah? Rabi meneh ta? Dijawab enggak. Manten anyar ta? Enggak. Lah kok sumringah? Dapat 10 M misal begitu ya. Dapat 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, semuanya seneng. Ya wajar. Namanya juga dapat duit banyak, seneng ya wajar. Tapi yang nggak wajar itu bisa sholat kok nggak sumringah itu loh. Bisa sholat kok nggak seneng itu. Bisa sholat kok merasa itu biasa-biasa saja. Bisa sholat itu bukan biasa. Bisa sholat itu luar biasa. Kenapa? Kamu punya uang 1 triliun, kalau nggak sholat neraka mengincar. Betul tak betul? Punya uang 200 triliun tapi nggak mau sholat, azab kubur mengancam. Betul tak betul? Punya uang sebanyak uangnya orang-orang terkaya di dunia tapi tidak sholat, yo hati-hati. Bisa jadi kalau sampai meninggal nggak sholat, yo na'udzubillah min dzalik. Tempatnya itu menurut ilmu syariat
susah masuk surga. Menurut ilmu syariat, zahirnya begitu. Tapi kalau kita udah sholat, meskipun melarat, miskin, gak punya duit, maka orang yang sholat itu orang kaya. Karena orang kaya itu bukan orang yang banyak duit, tapi orang yang kaya itu yang tahu siapa yang menciptakan dia, tahu menggunakan karunia-Nya untuk Allah Ta'ala, tahu yang namanya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwasanya hidupnya sementara, nanti dia akan kembali dan tujuannya surga. Itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya itu orang yang udah nggak butuh. Nah, kalau masih butuh namanya kaya atau miskin? Uangnya 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tapi butuh terus. Sama abang becak nggak punya duit, uangnya cuma 100 ribu. Ya, nyantai-nyantai saja. Awamu kok nyantai neng apa? Gak butuh. Nah, makan cukup, pisang goreng nikmat. Nah, tidur, nek becak melungker enak kok. Nikmat. Lah kamu butuh apa? Orang butuh apa-apa. Sholat, zikir, ngaji, sholawatan, maulid, udah nikmat saya, nggak nyari yang lain. Ini sugih, ini kayanya luar biasa. Sementara yang udah punya miliar-miliar, sholat nggak bisa, zikir abot, ya naudzubillah min dzalik. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ini ya begitu itu. Kalau dikasih duit merasa itu nikmat yang luar biasa. Tapi sholat sunnah fajar 2 rakaat dianggap biasa-biasa saja. Makanya sholat sunnah fajar tidak dikejar. Makanya subuhnya telat. Kenapa? Karena nggak mendengarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang namanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada mendapat dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu termasuk ya macam-macam loh ya. Nggak usah dibahas ya. Dunia dan segala isinya. Manusia termasuk isinya enggak? Termasuk. Punya kekuasaan yang luas, punya harta yang banyak, punya gunung-gunung emas, itu kalah sama orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sugih itu kaya luar biasa. Nah permasalahannya, dari kecil kita ini dicekoi sesuatu yang salah. Dan pelakunya ini ya kita-kita ini orang tua yang salah. Beda dengan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu nggak ada yang ngomong sama nanya, nak sekolah yang pinter ben sugih, nggak ada. Betul? Nggak ada. Orang tua dulu, nak ya ngaji, ya nak sholat, betul. Biar apa? Berkah swargo, uripmu barokah swargo. Nggak ada kalimat ben sugih, itu nggak ada. Nah, sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, anaknya dicekoi ben sugih. Duit. Begitu besar anaknya minta duit terus, orang tuanya yang bingung. Anak kok minta duit terus? Yang ngajari ibunya. Yang ngajari bapaknya. Coba kalau bapak ibunya nggak ngajari minta duit, ngajarinya zikir, nak sholat, nak ngaji, nak pengajian dia. Nak tadarus, nak maulid, nak sholawat, nak. Maka nanti anaknya mintanya juga sama, bu, yuk pengajian, bu, yuk sholawatan, pak, ayo nyantri, pak, ayo ngajaknya semua ke akhirat. Tapi kenapa sekarang ini anak-anak kok yang diomongkan duit? Karena memang orang tuanya yang diobrolkan duit. Bapak-bapak ngobrol sama istrinya, nggak nanya sama istrinya, wudhumu bener gak? Tak tes ya wudhumu bener gak? Ini para suami, siapa yang sudah ngetes wudhu istrinya? Atau minta dites, bu tolong wudhuku tesen. Rodo alus ya. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mau membenarkan wudhunya orang tua, ada orang tua wudhunya salah.
dua cucu Nabi Muhammad SAW mau membetulkan wudhunya orang yang wudhunya salah. Apa kemudian beliau cucu Nabi ini datangi orang tua tadi yang wudhunya salah, apa didatangi kemudian ngomongnya begini ya, misal ya, apa seperti ini, Pak sudah tua mau mati, wudhu aja gak bisa. Apakah seperti itu? Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kalla, gak mungkin. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma seperti itu. Walaupun yang disampaikan betul, Pak, kamu sudah tua. Masa udah tua wudhu saja gak becus. Walaupun itu betul, orang tua itu wudhunya gak beres. Tapi apakah Sayyidina Hasan dan Husain seperti itu? Hasya wa kalla, gak mungkin. Beliau adalah dua cucu Nabi Muhammad SAW dan putranya, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, aku kotanya ilmu. Sementara Ali adalah pintunya. Jadi pintunya untuk mendapatkan berbagai macam ilmu Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain otomatis ya udah biasa main-main di kota ilmu, main-main di ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika melihat ada orang tua yang wudhunya nggak beres, punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan dengan cara yang indahnya luar biasa. Beliau berdua mendatangi orang tua tadi sembari mengatakan, Bapak, saya minta tolong. Orang tua tadi senang, minta tolong bagaimana? Ya, kami ini anak-anak muda ini pengen lomba wudhu. Saya sama adik saya mau lomba wudhu. Antum jadi jurinya ya, yang menang siapa? Ya, orang tua tadi ya senang tapi ya rada grogi. Jadi juri untuk putu tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buah hati Nabi Muhammad SAW. Tapi yang nggak mungkin nolak, yang nggak mungkin nolak. Siap, maka segeralah keduanya berwudu dan masing-masing berwudu dengan wudu yang terbaik. Pelan-pelan wudunya, nggak seperti wudu kita gerusah-gerusuh. Wudu kita ini masya Allah, keran itu bisa dibuka pelan, tapi kita bukanya pol. Betul tak betul? Kalau nggak pol nggak mantep. Alasannya kalau nggak pol nggak mantep. Padahal kalau pol itu israf. Ya kalau pol itu israf. Israf itu haram di dalam syariat. Wudhu kita udah diawali yang haram. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Kalau udah wudhunya haram, sholatnya bisa khusyuk ya? Bagaimana mau ibadah melakukan yang haram? Dan pelakunya kita-kita yang di masjid. Masya Allah, mengawali masuk masjid dengan perbuatan haram, keran dibuka. Padahal kalau wudhu itu disuruh sunahnya tiga kali. Untuk setiap rukun itu satu kali. Sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali namanya israf, nggak boleh. Ya, itu udah melanggar aturan wudhu. Untuk apa? Menghemat air. Nah ini bukan lagi 3 kali. Kalau sekali dibuka mancur terus itu berapa kali itu kan? Belum dipakai sudah mancur terus. Jadi cara wudhu kita ini udah salah sejak langkah awal. Langkah awal sudah salah kita ini. Beda dengan orang-orang dulu. Makanya orang dulu itu kerannya kan padasan tuh ya. Begitu mau dibuka, dipakai, dibuka, klik, ya mancur, langsung dipakai, tutup langsung. Hemat betul. Tahu nih air ngambilnya susah. Dulu belum ada pompa air, masih ngangsu, yang ngambilnya susah, capek yang ngangsu, dipikirkan. Nah sekarang mentang-mentang listrik dibayari, yang kerja mesin, merasa sumber air banyak, ya tinggal didudul gitu ngalir. Kita lupa aturan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, wudunya pelan-pelan. Dari mulai berkumurnya dan seterusnya. Orang tua tadi lihat, bandingkan dengan wudunya. Kan mau jadi juri ya. Jadi juri kan nilainya pakai ilmunya. Begitu dibandingkan dengan wudunya, wah kok beda total ya. Berarti wuduku sing salah kaprah.
Maka nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW, siapa pemenangnya? Maka dijawab, kalian berdua pemenangnya, aku yang kalah. Ya, wudhu saya salah. Terima kasih sudah diajari wudhu yang baik. Nah ini suami istri, sudah enggak kita sebagai pasangan hidup ini yang dibahas bab wudhu? Wudhumu piye? Bener gak? Ya kalau gitu kasar ya diwali. Tolong dicek wudhu saya betul atau tidak. Tolong perhatikan. Saya takut kalau wudhu saya salah. Karena kalau wudhu saya salah, sholat saya tidak diterima. Kalau sholat tidak diterima, pertanyaan dikubur pertama kali yang ditanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, lanjut nikmat. Sholatnya buruk, lanjut siksa. Jadi tolong wahai istriku, cek wudhuku. Masya Allah, suami Singosari. Modelnya seperti ini. Santun-santun penuh cinta kepada istri. Semoga tidak hanya di sinetron yang ada di TV. Semoga itu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Walaupun kenyataannya yang tahu piyambak jenengan masing-masing. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini kita hidup di rumah ini sama anak, nanyanya apa sekarang? Nak, nilai matematikamu berapa? Besok testing loh, ujian. Jangan sampai nilaimu jelek. Awas nilaimu jelek. Tapi tiap hari dicek gak sholat anaknya? Sholatmu betul gak? Sholatmu jelek, awas. Kenapa gak ngomong gitu urusan sholat? Urusan matematika, Masya Allah, sungguhnya metu kabeh. Urusan pelajaran sekolah, ya, keluar marahnya. Urusan pelajaran hidup, selamat dunia akhirat, sholat gak dipikirkan, dianggap enteng-enteng saja. Siapa pelakunya? Kita gak usah ngurus orang lain. Kita belajar gimana anak-anak kita biar jadi orang yang luar biasa. Caranya ya kita harus nanya kepada mereka urusan-urusan akhiratnya dan urusan dunia yang akan bawa kebahagiaan akhirat. Nah, ini penting zaman sekarang. Jadi orang kalau mau selamat dunia, selamat akhirat, ya itu yang dibahas. Nanya sama anak, nak, tadi pagi udah sholawat pagi belum? Jangan cuma nanya sarapan. Anaknya nggak sarapan dimarah-marah. Udah ibu masakkan, kamu nggak sarapan, marah-marah. Suaminya nggak sarapan, marah-marah. Berarti yang marah siapa nih? Istri atau suami? Istri. Judul yang masak siapa? Istri. Emang suami biasa masakan buat istri? Oh Masya Allah, suami Singosari. Alhamdulillah, jadi kan dilayani oleh istri. Berarti istri Singosari luar biasa, ahli melayani para suami. Masya Allah. Nah ini pagi-pagi masak untuk suaminya, masak untuk anaknya, tanya sarapannya. Tapi nanya anda nih ibu sama anak, sudah sholawat pagi belum? Karena nabiku, nabi kita yang menjadi pemimpin jagat raya mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, kalau pagi sholawat 10 kali, kalau sore menjelang maghrib sholawat 10 kali, dijamin dapat syafaat. Murahnya luar biasa. Ya, tinggal diajari anaknya, ayo tirukan bapak, tirukan ibu. Apalagi sholawat paginya berjamaah dengan baca wirdul latif. Di situ sudah ada sholawat pagi 10 kali. Masya Allah. Ini rumah idaman ya begini nih. Bukan rumah idaman itu yang dipikir ada kloset yang harganya 10 juta, ada bathtub yang bisa mandi sampai ngimpi. Saking selonjor turu ya, mati kelelep sisa nanti. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah ya selamat, nggak ada yang mati kelelep. Tapi yang dipikir jangan itu. Bagaimana di rumahku ini anakku bisa khatam Al-Quran, di ruang tamu anakku khatam Al-Quran, di musola anakku khatam Al-Quran. Bagaimana anakku dan aku bisa tadarus Al-Quran? Lah ini ibunya disimak suaminya takut, suaminya pengen nyimak istrinya, istrinya kabur. Anaknya pengen diajak bicara ngaji sama bapaknya nggak bisa. Anaknya minta disimak sama ibunya, ibunya alasan head gak mandek-mandek. Ibu lagi head, ibu lagi head, ibu lagi head. Karena ibunya juga gak bisa ngaji. Akhirnya anaknya nonton sinetron seperti bapak dan ibunya setiap hari. Padahal udah pengen anak ini ngaji.
Tapi orang tuanya nggak memfasilitasi. Kenapa ini terjadi? Karena kita nggak tahu. Ya kita nggak ngerti bahwasanya hidup ini mau kemana. Saya nanya ini, acara ini acara apa ini? Tahlil setahun ya. Tahlil setahun artinya haul, ya tiba satu tahun. Siapa yang kita tahlilkan? Gus Kohar. Kapan wafatnya? Setahun yang lalu, betul. Berarti 1,5 tahun yang lalu masih hidup enggak? Masih. 2 tahun yang lalu masih hidup enggak? Masih. Beliau sudah sepuh atau masih muda? Masih muda, betul. Berarti kira-kira jenengan kapan nyusul? Saya, Anda, kita semua mau nyusulnya kapan? Jawabannya ya nggak tahu, Bib. Tapi kalau bisa ya jangan cepet-cepet. Ya Gus Kohar di alam barzah tersinggung. Katanya cinta, suruh cepet nyusul nggak mau. Urusan mati, urusan pindah ke akhirat, semua minta perpanjangan kontrak di dunia. Minta kontraknya dipanjangkan, minta ditambah, minta ditambah, minta ditambah, minta ditambah. Oke, kabul. Jenengan dipanjangkan umur sampai 1000 tahun, siap? Insya Allah, bagus jawabannya insya Allah. Tapi coba dicek dulu. Istrinya meninggal, dia masih hidup. Oke, bisa nikah lagi, sip. Nikah lagi. Umurnya dia 100 tahun, istrinya meninggal, anaknya meninggal, umur 200 tahun. Bahasa putune entek. Terus hidup sendiri sama jalannya udah gak jelas. Tambah 100 tahun lagi, geletak di tempat tidur, urip orang mati gak? Mau? Mikir sih. Jangan tergesa-gesa. Ini laporan ke langit jalan terus ini ya. Mau? Lah, kok plan gitu gimana? Tadi katanya siap. Sekarang mulai punya keyakinan tidak mau. Ya udah, diskon nolnya kurangi 1. 100 tahun. Oke, mungkin masih agak masuk akal ya. 100 tahun masih siap. Di Solo dulu ada satu Habib umurnya 95 tahun, kurang lebih. Sakit. Habib ini berapa hari sekali khatam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan tiap hari khatam Al-Quran. Sakit, di rumah sakit dijenguk sama Habib-Habib yang lain dan sama teman-temannya. Ya, mau kiai, ya soan tuh jenguk. Terus semua mendoakan, mugi-mugi Habib tambah umur, panjang umur, sehat. Jawaban Habibnya, stop, please, jangan doakan saya panjang umur. Ya, saya udah capek hidup sama temannya cucu-cucu saya. Kamu kan temannya cucu-cucu saya hidup sama temannya cucu-cucu saya udah capek. Saya pengen nyusul teman-teman saya saja. Tadi dongakna aku husnul khotimah. 95 tahun ya, nggak mikir dawa umur, mikirnya husnul khotimah. Jadi kamu mikirnya enaknya berapa? 100 tahun atau 80 tahun? Terus mulai mikir ya. Ya husnul khotimah, kita nggak bahas husnul khotimahnya nih, bahas umurnya dulu. Umur ini, ternyata umur kita ini yang nggak bakal meleset. Wong sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala kok. Yang menciptakan kita kan Allah, nggak ada yang lain. Allah udah ngasih tahu kita lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah ngasih tahu umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata di kuburan ya segitu, 60 sampai 70 tahun. Berarti setelah menginjak umur 60 tahun masih hidup, berarti sudah dekat. Hadir nggak orang yang umurnya 60 tahun ini? Nah, berarti sudah dekat. Nggak apa-apa ngomong gitu loh ya. Oh itu fakta. 60 tahun berarti sudah usia mati. Usia mati, wilayah kematian 60 sampai 70 tahun.
Tapi yang namanya mati nggak nunggu 60 sampai 70 tahun. Saya kaget waktu dengar berita wafatnya almarhum putra Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, Ustadz Amir ya, Muhammad Amir Adzikro. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, meletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dan bersama ayahnya tercinta, dan dijadikan yang ditinggalkan ibunya maupun saudara-saudaranya mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan bisa meneruskan perjuangannya dengan penuh kemudahan dan pertolongan. Amin Allahumma amin. Saya masih ngobrol hari Ahad, 2 minggu kemudian dengar meninggal. Ya kaget saya, Allah, anak muda itu. Baru saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda di ceramah, saya guyon di ceramah bersama beliau rahimahullah. 2 minggu kemudian wafat. Terus ya mikir aku kapan? Mesti ya jawab, sejak lah awakmu angkat selesai. Aku belakangan saja, kalian berangkat duluan. Mesti kan mikirnya begitu ya, sama orang lain kan begitu kita. Oh saya belakangan aja lah, dia berangkat duluan. Bahkan setan itu menghias. Begitu kita mau ingat mati, setan akan mengarahkan, itu dulu yang pantas mati, umurnya udah sekian. Itu dulu yang pantas wafat, umurnya udah sekian. Kamu masih muda. Namanya maut gak kenal usia. Yang penting kontraknya menurut catatan Allah habis, maut selesai. Mau sehat, gagah, perkasa, gak punya penyakit, ganteng, pol, kalau kontraknya habis tetap mati. Walaupun sakit udah gak bisa gerak, walaupun udah gak bisa ngapa-ngapain, komplikasi 80 penyakit. Tapi kalau yang nama kontraknya belum habis, dimati-matikan gak mati-mati. Cabut alatnya ben mati, gak mati. Tambah melek. Kaget itu. Kok tambah melek gitu ya. Kenapa? Kontraknya belum habis. Wah, ada itu, naudzubillah min dzalik. Ada orang bunuh diri setelah jatuh dari sekian lantai ya, ternyata gak mati. Gak mati tapi ya gak urip. Hidupnya gak enak. Naudzubillah min dzalik. Kadung remuk. Tapi yang gak mati. Lama. Kenapa seperti itu? Ya kontraknya belum habis. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mau nyadarkan diri saya sendiri. Ini majelis hall yang ini, meden-medeni. Iya, namanya hall ya. Yang mati masa nggak ngingetkan kematian. Majelis tahlil masa nggak ngingetkan kematian. Harus diingatkan dulu. Makanya judul ceramah saya di YouTube saya masa depan. Tadi saya ketik judulnya masa depan. Habib kapan mikir ceramahnya? Nggak mikir. Tadi ngasih judul saja. Mau ngomong apa juga nggak ngerti. Yang penting megang mic ngomong. Gitu aja kok repot. Nyantai. Nah, karena usia kita ini mahdud terbatas 60 sampai 70 tahun. Terus kita nanya, habis mati ngapain? Asik ya. Saya ditanya, Habib dari Singosari kemana? Balik Solo. Karena asal saya dari Solo, saya ke Singosari cuman mau ceramah, selesai saya ya balik ke Solo. Betul kan ya? Nah, saya nanya sama jenengan asalnya dari mana? Solo. Antum, saya, kita semua asalnya dari mana? Dari alam akhirat, alam dar, alam arwah, alam ruh. Terus kita dititipkan di perut ibu. Perut ibu itu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Perut ibu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Ngomong weteng ibu lemu kan ya, kurang ajar. Besar bib, kurang ajar dong. Perut ibu besar atau kecil? Kecil, langsing, iya. Kemasukan kita belum tiba-tiba jadi apa? Membesar. Bukan besar, membesar. Perut ibu yang kecil tiba-tiba membesar. Sebesar-besarnya pembesaran itu selama 9 bulan, kira-kira besar banget atau tetap sempit? Ya tetap tambah sempit. Kenapa?
Karena ruangannya itu tidak berubah. Yang berubah adalah ukuran bayinya. Ngesuk terus. Bayinya ngesuk. Sempit. Dari alam yang luas dimasukkan ke alam yang sempit. Kenapa dimasukkan ke alam sempit? Karena itu pintu. Alam sempit perut ini adalah pintu. Pintu untuk kemana? Masuk alam dunia. Jadi alam perut ini adalah pintu untuk masuk alam dunia. Nanti selesai di alam dunia dikembalikan ke alam akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami miliknya Allah dan kami kembali kepada Allah. Balik ke alam akhirat harus lewat pintu. Makanya nggak ada judulnya kuburan jembar, nggak ada. Saya akan buat kuburan yang luasnya 5 hektar. Boleh luas kuburannya, tapi kuburanmu tetap sak kotak. Betul ya? Sak kotak, kecil 1 kali 2 meter. Kenapa kecil? Pintu. Untuk masuk mana? Masuk alam barzah. Alam barzah besar atau kecil? Besarnya luar biasa. Nanti mau masuk alam mahsyar, alam akhirat, dikeluarkan lagi lewat pintu. Nggak ada ujuk-ujuk dari barzah gitu ya, alam mahsyar, enggak. Dikembalikan lagi lewat pintu. Maka namanya alamnya alam kebangkitan, bangkit. Tapi udah dirubah ini dunianya. Jadi padang mahsyar yang luar biasa. Setelah itu disidang. Setelah disidang digiring ke neraka atau dihantarkan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihantarkan ke surga. Amin Allahumma amin. Dihantarkan ke surga, sampai di depan surga harus melewati yang namanya jembatan. Jembatannya itu kebetulan bawahnya namanya neraka. Masya Allah. Kalau sudah diantarkan ke surga lewat jembatan ini kepleset, ya nyemplung neraka. Makanya jangan cuma diantarkan ke surga, sampai dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang sudah dihantarkan ke surga, di depan pintu surga diseret ke neraka oleh anaknya. Ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam surga. Karena dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Aku tidak bisa sholat gara-gara dia. Jadi bawa dia masuk neraka bersamaku ya Allah. Ada pula istri-istri nanti yang nyeret suaminya. Makanya Pak, kadang-kadang tuh istri sudah di dunia ruwet, akhirat yang meruweti. Kadang-kadang loh ya. Sama seperti suami bu, suami juga begitu. No. Ada suami-suami yang begitu juga ada itu. Gak usah kita jelaskan ya. Yang suami gak usah dijelaskan. Istri aja dulu. Istri dulu. Karena ini majelis para suami, bapak-bapak ini di sini pemirsa, ini banyak suami-suami. Jadi saya akan menjelaskan nih istri-istri yang akan menyeret suami ke neraka. Istri-istri yang nggak pakai jilbab, istri-istri yang ngumbar aurat, rok mini dan seterusnya. Istri-istri yang tidak mau sholat, suaminya membiarkan, bahkan suaminya senang. Dik, kamu kalau jilbaban tuh kok kurang ayu ya Dik ya. Bukan Dik ben ayu. Jadi aku dadi wong lanang gagah lho, enggak ada wong wedok ayu nang dalan. Masya Allah. Sebagai suami aku akan merasa gagah kalau aku nanti gandeng kamu di mal-mal seperti bawa cewek cantik, ternyata itu istriku. Jadi senang kalau suaminya istrinya telanjang tuh senang. Istrinya pakai rok mini senang. Istrinya pakai kacamata hitam, rambut terurai. Wah, Masya Allah, jaketan sisa. Bangga dia, gandeng. Suaminya sholat, bukan gak sholat. Suaminya sholat. Zikir suaminya, zikir. Ngaji, mungkin ikut sholawatan suaminya. Di akhirat suaminya diantarkan ke surga. Gara-gara punya amal soleh yang banyak. Tiba-tiba istrinya melayu ngoyak. Kira mau ikut ke surga, ternyata nyeret. Ya Allah, ini laki yang satu ini ya Allah, please yang satu ini jangan izinkan masuk surga. Kenapa?
Karena dia tidak pernah perintahkan aku sholat, dia tidak pernah perintahkan aku tutup aurat, dia tidak pernah mengajarkan aku yang namanya puasa, dia tidak pernah mengajarkan mana yang haram, dia tidak mengajarkan mana yang baik, dia biarkan aku, bahkan dia suruh aku buka aurat ya Allah. Jadi kalau aku ke neraka, dia harus ikut sama aku. Masya Allah. Mungkin-mungkin gak hadir nih orangnya nih. Gak hadir di sini kan tidak hadir di situ. Tidak ada di dunia nyata dan tidak ada di dunia maya. Mudah-mudahan ini hanya khayalan Habib Novel belaka. Mudah-mudahan ini lebihnya Habib Novel ya. Habib Novel lebih. Insya Allah nggak ada istri model begitu dan tidak ada suami model seperti itu. Tapi nanti kalau ada, ya ngeri. Diseret. Ansifli. Ya Allah tolong. Jadikan suamiku ini bertanggung jawab atas semua tindakanku. Makanya, suami-suami jangan takut nasihatin istri. Mau nasihatin istri aja takut. Masya Allah. Beraninya sama orang lain, sama istrinya nggak berani. Kalau sama orang lain, haram, berani. Sama istrinya, dedek haram, haram. Jangan aneh-aneh, jasa suci awakmu. Kalau metu kono, ruwet lanang gitu. Masya Allah. Kenapa kita harus mengkerut gitu? Jangan takut sama istri, takutlah sama Allah Ta'ala. Tapi ya jangan kasar sama istri. Takut sama Allah, berani nasihati istri, tapi nasihati dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas santun. Tegasan santun. Kalau sudah, wa ma'alaika illal bala, tugasmu hanya nyampaikan. Dong ngeyel terus ya wis. Itu bukan tanggung jawab mula lagi. Boleh dilanjut? Baru 36 menit saya bicara. Kopi sudah menjadi dingin saudara-saudara. Karena kopi Malang di Singosari ya, grimis di sana tadi ya. Walaupun sumuk ini ya, tapi kan tetap udaranya udara dingin. Jadi ya kopinya sebelum menjadi kopi es atau es kopi, mari silahkan diminum saudara-saudara. Ya, bagi yang belum dapat kopi, bayangkan saja, insya Allah nanti di rumah masing-masing dapat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang nonton di YouTube baru sekitar berapa nih yang bareng 287. Ya, tapi yang gonta-ganti wallahu alam, nggak kelihatan di sini. Ini malam Senin nih, pada kemana nih? Halo subscriber, where are you? Where are you? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Saya baca itu sallu ala Nabi ya. Alhamdulillah, kabeh nyaut sholawat. Memang kalau dengar kalimat sallu ala Nabi, maka kita semua Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih atau sallallahu ala Muhammad. Yang penting baca sholawat. Alhamdulillah. Lanjut. Ya belum ceramah kok. Ini kan baru muqaddimah tentang kenapa kita harus mikirkan usia kita nih. Karena ternyata perjalanannya panjang, tujuannya surga atau neraka. Nanti bisnya itu parkirnya di surga atau parkir di neraka. Kan cuman itu. Gak ada yang lain. Al-A'raf nanti kalau di tengah-tengah kan ya ujungnya surga atau neraka. Gak ada yang lain. Nah, biar kita selamat sampai di sana, artinya masuk surga. Kesempatannya cuma sekarang, gak ada yang lain. Kalau sekarang kita manfaatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah yang bilang itu wal asri, demi waktu, pakai waw sumpah. Allah sumpah kan. Kalau kita nggak denger ya kebangetan. Itu kalau udah suami sumpah, demi Allah Dik, demi Allah Dik gitu ya. Kan istri mantep, wah ini jujur nih. Artinya tolong hargain aku nih, aku suami sampai sumpah. Nah kalau Allah kan sebetulnya ngomong apapun pasti betul.
Tapi kenapa sampai Allah sumpah? Agar kita lebih perhatian, ini urusan gawat gitu loh. Ini urusan penting. Ini bukan sembarangan. Wal asr. Sungguh demi masa. Innal insana lafi khusr. Ditambahi lagi pakai inna. Sudah sumpah pakai inna. Tenang, sungguh. Sudah inna pakai lam taukid, lafi. Masya Allah. Itu sumpah ditambahi penegasan dan penegasan. Sungguh manusia teramat sangat dalam keadaan merugi kecuali. Artinya apa? Lawang hidup cuman sebentar, kok waktu nggak dipakai untuk iman, amal soleh, sabar, ya, nasihati kebaikan, nggak dipakai untuk itu, rugi. Urip golek duit, tok gak sholat. Ya, hidup cuman ngurusi dunia saja, gak sholat. Hidup cuman ngurusi wajah, make up, masya Allah, ibu-ibu dimanapun antum berada. Make up itu ya oke kalau untuk suami, betul ya? Tapi kalau make up tok bengesan, tok gak tahu wudhu kan yang medeni. Make upan terus gak pernah wudhu, artinya gak sholat. Padahal sejatinya make up kan wudhu. Dengan wudhu itu nanti yatanawwar al-wajah. Wajah itu akan bercahaya. Wajah itu kalau udah bercahaya, walaupun dilihat oleh manusia, wujudnya welek pol sak dunia, dilihat akan menyenangkan. Kenapa? Karena tertutup oleh make up namanya an-nur. Nah, kamu pakai make up harga 2 juta, make up 10 juta, perawatan dokter harga 10 juta tiap bulan, biar wajahnya kinclong, biar lihat indah. Iya, itu kalah sama make up wudhu. Cuman ibu-ibu kalau dikasih tahu begini sama suaminya, alasanmu papa ngirit. Oh, kamu pelit, gak mau mengeluarkan duit buat istri. Alasannya make up wudhu saja, make up wudhu saja. Bukan alasan. Cek wanita-wanita solihah zaman dahulu kala, gak bengesan, gak bedaan. Simbah-simbah kita itu, yang putri kita zaman dulu itu ya, bedaknya ya apa itu, FIFA ya, FIFA abadi selama-lamanya. Bedak murah gitu kan ya, bedakmu murah, bahkan gak bedaan, gak bengesan, gak lipstikan, tapi dilihat itu kok adem. Kenapa? Ada masker wudhu, bukan masker ini ya, kan biasanya ibu-ibu suka maskeran tuh, bukan maskeran ini, masker wajah tuh ya. Nah, ini maskernya wudhu, karena ada wudhu di situ ada nur. Lah kalau nur yang dilihat itu ibaratnya begini. Ini zaman sekarang kan zaman TikTok ya, zaman IG, betul, zaman YouTube. Artinya zaman orang pakai smartphone, pakai kamera. Wajah saya itu kalau lagi saya pakai kamera saya yang harganya mahal, masya Allah, jerawat saya hilang semua. Padahal gak tak tutup, gak pakai apa-apa. Ternyata ada AI-nya, ada macam-macam itu di HP sekarang, sehingga bisa dibuat apa itu, filter wajah. Wajahnya dirubah jadi ganteng, walaupun aslinya ganteng. Masya Allah, dirubah jadi ganteng, gak pakai Photoshop, enggak, langsung otomatis klik ganteng. Makanya banyak yang tertipu, kencan lewat Facebook, YouTube, WhatsApp, barang ketemu lari. Kenapa? Kelihatan aslinya kelihatan, ternyata bapak-bapak usia 80 tahun, kok di fotonya 6 nih ya. Kok mudah foto, saudara-saudara. Ada maskernya, ada filternya. Bayangkan kalau itu filternya nur, filternya cahaya. Jadi mata ini sama Allah dipaksa lihat cahayanya, jangan lihat kulitnya. Begitu lihat cahayanya, dia akan lihat cahayanya Allah Ta'ala. Dia akan lihat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya itu cahaya amal soleh. Cahaya itu cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya sodakoh, cahaya birrul walidain, nempel semua di wajahnya, sehingga dilihat, masya Allah, indahnya luar
Luar biasa. Nah ini kalau hidupnya sudah paham, usiaku sedikit, nanti mati pilihannya surga atau neraka, maka ya gak bakal mikir urusan perut, itu gak bakal dipikir. Ya dipikir, tapi gak dipikir gitu. Kata para ulama, barang siapa pikirannya cuma mikir urusan perut, maka nilainya tidak lebih hebat dari yang keluar dari pantat. Ya, dari dubur. Jadi kalau pikirannya cuma mikir urusan perut, nilainya tidak lebih bagus dari yang keluar dari isi perut. Gak usah disarahkan ya isi perut ya. Jangan, ini kopinya nanti rasanya berubah. Itu. Tapi kalau siapa yang pikirannya tertuju urusan akhirat, urusan amal soleh, maka Masya Allah nilainya ya lebih hebat dari yang dia pikirkan. Jadi makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini kok sampai dipaksa hadir di sini loh ya. Kan betul ya? Yang maksa saya siapa? Ya Allah kan? Kenapa saya dipaksa Allah hadir di sini? Karena almarhum semasa hidupnya berbuat kebaikan. Almarhum semasa hidupnya mengabdikan hidupnya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak kenal, betul saya pernah foto bareng, pernah ketemu. Tapi saya nggak kenal, saya nggak hidup bareng dengan beliau. Saya nggak ngaji bareng sama beliau. Saya nggak zikir bareng sama beliau. Saya nggak ceramah bareng sama beliau. Enggak gitu. Tapi kenapa saya kok dipaksa Allah datang ke sini? Karena beliau kenal sama Allah Ta'ala. Kan gitu. Karena beliau kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau almarhum kenal dengan wali-wali Allah. Karena beliau kenal dengan amal-amal soleh. Maka setelah wafat, Masya Allah ini dibuat tahlil seperti ini. Masuk catatan amalnya nambah, bleng. Di alam barzah catatan amalnya nambah. Dapat kiriman. Sudah di alam barzah masih bisa amal. Kan luar biasa. Sudah di alam barzah masih buat pengajian. Orang-orang soleh kan begitu. Itu Sunan Ampel itu sudah di alam barzah masih bisa buka pasar. Betul. Orang-orang itu hidup di Ampel itu kan karena siapa? Karena Sunan Ampel. Yang hidup di sekitar Bonang, abang becak yang ngantrinya luar biasa. Karena siapa? Sunan Bonang. Ya, ngomong karena Allah ya entek. Ya semua ya karena Allah gitu kan ya. Tapi coba nanti kalau suamimu datang terus ngomong, "Dik, ini hasil jerih payahku, ngasih kamu uang bulanan 2 juta. Dik, ini hasil jerih payahku." Terus jawaban, "Ini bukan dari kamu, ini dari Allah." Coba gitu ya. Kira-kira diapain kamu? Atau istrimu masak, capek-capek masak, kursus belajar masak, belajar buat roti, dihidangkan buat kamu. "Sayang, ini persembahanku untukmu." Terus jawaban, "Bukan dari kamu, Dik, jangan musyrik. Ini semua dari Allah Ta'ala. Ini Allah yang ngasih. Jangan jadi orang yang gak syukur. Ini dari Allah." Ya langsung diangkat, wah, dilempar kepala kita kalau seperti itu. Jangan lupakan wasilah. Semua dari Allah, tapi ada wasilah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang gak bersyukur pada manusia yang Allah jadikan sebagai perantara datangnya kebaikan untuknya, lam yashkurillah, maka tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Sudah meninggal tuh Sunan Ampel, Sunan Bonang ya, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, para sunan, para habaib yang diziarahi makamnya, yang dihauli tiap tahun sudah wafat. Tapi masih bisa ngasih sarapan, bisa ngasih makan, bisa membuat perekonomian itu bergerak. Hotel-hotel penuh disewa. Betul. Itu pahalanya ngalir. Dapat nih amal solehnya. Orang ngaji, orang baca yasin, orang tahlil. Nah kita pengen nanti wafat kita seperti apa? Mati terus entek, kubur rampung, atau habis dikubur terus amal soleh atas nama kita jalan. Nah kalau pengen terus, maka kita harus tahu ini cuma tempat untuk halte terus, nyegat bis. Nanti bisnya akan datang. Maka di halte jangan lama-lama.
Jangan buat aneh-aneh di halte, duduk yang manis nunggu bis. Nanti kalau di halte sibuk main game, bisnya datang lewat. Ya lewat. Kehilangan kesempatan. Maka gunakan betul waktu ini untuk amal soleh, biar nanti kalau dibawa sama bis ke akhirat, jelas tujuannya surga. Ikhwani rahimakumullah, salah satu tabungan terbesar kita untuk jannah itu namanya anak. Anak itu tabungan terbesar untuk jannah. Jadi masa depan kita yang paling besar itu ditentukan bagaimana kita mengelola anak-anak kita. Kalau anak kita ini kita kelola untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti masa depan kita cerah. Makanya doanya itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jelas. Nah, jadi kalau kita pengen tentrem hati kita, kalau kita pengen senang hidup kita, jadikan anak kita kalau dilihat itu adem. Dilihat adem bagaimana? Anak kita udah balik nutup aurat, dilihat adem. Anak kita sudah balik ternyata menjalankan sholat 5 waktu, dilihat adem. Anak kita ketemu kita orang tuanya suaranya langsung direndahkan, lagi ngobrol sama orang lain keras, teriak mungkin ketawa-ketawa. Begitu kita lewat langsung suaranya dilirihkan sambil mengatakan itu ibu saya, itu ayah saya. Bangun kemudian menghampiri kita, cium tangan kita. Masya Allah, itu anak yang adem. Jangan jadi anak yang naudzubillah min dzalik. Orang tuanya masuk rumah, anaknya duduk di kursi, kakinya diangkat, nggak marani orang tuanya, nggak menyapa, nggak bukakan pintu, acuh tak acuh. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini saya dapat satu pelajaran dari YouTube malam hari ini. Ada yang komentar tadi mau masuk channelnya Habib Novel, ada tulisan dikenai pembatasan usia, tidak bisa dibuka, kan begitu. Karena kalau kita live streaming itu ada 2 pilihan. Konten ini untuk dewasa atau untuk anak-anak. Saya selalu buat untuk dewasa, karena kalau untuk dewasa bisa dikasih chat. Kalau untuk anak-anak tidak bisa dikasih chat. Nah, kalau untuk dewasa ketika daftar YouTube-nya, channelnya itu ya usianya tidak usia dewasa, usianya anak-anak, ngarang-ngarang ngawur usianya, otomatis tidak bisa masuk. Paham ya? Kalau YouTube saja bisa mengenali dari usiamu, dilarang nonton dia, lah kira-kira surga bisa nggak mengenali kamu untuk masuk atau tidak? Kalau kamu nggak punya 2 kalimat syahadat, ditolak mentah-mentah sama surga. Ini yang mau masuk YouTube tadi itu HP-nya HP loh, internetnya bagus, HP-nya oke, internetnya oke, misal begitu ya. Internet saya lancar Habib, handphone saya bagus Habib. Kok nggak bisa masuk, kenapa? Usiamu ditolak. Saya hidup di dunia ini amal soleh bagus, gak pernah berbuat kejahatan, tapi kenapa saya ditolak masuk surga? Gak punya 2 kalimat syahadat. Jadi pentingnya 2 kalimat syahadat itu luar biasa. Perbandingan semacam ini mudah-mudahan buat kita jadi sadar, oh ngono, penting ternyata 2 kalimat syahadat, super penting. Gak ada 2 kalimat syahadat, yang lain gak dianggap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Alhamdulillah. Saya bukan Al-Habsyi, alhamdulillah bisa duduk di sebelah Habib Novel Al-Habsyi. Saya Al-Idrus. Ibu saya yang Al-Habsyi, guru saya yang Al-Habsyi. Kalau marga saya Al-Idrus. Ini sambil nyapa pemirsa, ada apa tuh ya? Tidak apa-apa, nyantai aja. Majlis-majlisnya sendiri kok. Iya, namanya apa nih pondoknya? Raudhatul Ihsan, betul? Betul kan? Majlis saya di sana namanya apa? Ar-Raudhah. Ya sebenarnya podo-podo mirip-mirip kan ya. Yang di sana Raudhah, yang sini Raudhatul Ihsan. Kurang lebih sama namanya. Lanjut. Alhamdulillah 54 menit 30 detik. Udah lama lu. Dereng. Lan jenengan kan nembe lenggang ba'dal maghrib lah. Kula kan bidal saking Solo zuhur.
Lebih dugi terus ngaos. Terus pripun? Rati pripun jenengan niku? Kok kados boten gadah perasaan. Tapi leres namanya juga lelaki, memang lelaki itu kan kurang punya ngeleh-ngeleh awake dhewe. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Jadi hidup di dunia sebentar. Saya ini umur 46 tahun. Berarti 2022 nanti insya Allah bulan Juli, masih nunggu Juli. Itu nanti masuk 47 tahun, masih setengah tahun lah lagi. Kalau nyampe, ya insya Allah nyampe lah, insya Allah. So, aku pengen urip dawa, awakmu mangkat aja ngajak-ngajak gitu ya. Berangkat kok ngajak-ngajak, berangkat aja sendirian. Nanti saya susul. Tapi nanti setelah umur saya lebih dari 100 tahun ya, sehat wal afiah. Kalau minta sama Allah harus gitu. Tala umru wa hasuna amaluh. Panjang umurnya, baik amalnya. Itu yang harus kita minta. Nah, ikhwani rahimakumullah. Terbatas umur. Saya 46 tahun masuk 47 tahun. Itu saya mikir, kalau saya masuk dalam kelompok usia 60 sampai 70 tahun, rata-rata itu ya, umur umat Nabi Muhammad SAW. Anggap angka yang kecil 60, berarti kalau 46 kurang 14 tahun lagi. Betul? Kalau ambil angka maksimal 70 tahun, berarti tambah 10, kurang 24 tahun. Coba di sini yang usianya 14 tahun ada enggak nih? Nah itu, angkat tangan. Oke, 14 tahun. 14 tahun. Kamu 14 tahun, kelas berapa sekarang? 2 SMP, iya. Padahal baru kemarin SD ya. Betul? Baru kemarin SD. Tiba-tiba 2 SMP. Corona itu kan hampir 2 tahun. Betul kan ya? Nah, ternyata Corona sudah 2 tahun kurang lebih. Bentar lagi 2 tahun. Berarti 0 sampai 14 tahun tanya sama bapak ibumu, cepat atau enggak cepat? Cepat, apalagi kalau anak itu perempuan, kaget ibunya, lu kok wes menstruasi? Baru kemarin tak dulangi, sekarang sudah menstruasi. Lu anakku lanang, suaranya kok jadi gede. Ternyata 14 tahun itu cepetnya luar biasa. Saya masih lihat foto saya gendong anak saya Ahmad Anis. Tak gendong sambil ceramah, umur 3-4 tahun. Sekarang sudah kelas 3 SMP. Kaget saya, ya Allah, kok cepet Habib Anis wafat tahun 2006. Berapa tahun yang lalu itu? 15 tahun yang lalu, betul ya? 15 tahun yang lalu. Padahal saya merasa baru kemarin Habib Anis wafat. Ternyata itu 15 tahun yang lalu. Berarti 15 tahun cepet atau enggak cepet? Cepetnya luar biasa. 24 tahun cepetnya luar biasa. Maka saya mulai menyadarkan diri saya. Aku gak ngajak-ngajak ya, awakmu pengen melu sadar ya alhamdulillah. Kamu ikut sadar alhamdulillah. Gak ikut ya gak apa-apa. Cuman saya tetap mau sadar. Kalau kamu gak mau ikut sadar bareng saya, ya aku sadar sendirian gak apa-apa. Tapi kalau kamu menemani saya sadar, ya alhamdulillah. Berarti kan koncoku sing sadar tambah. Karena kalau saya kumpul sama orang-orang gak sadar kan jadi masalah. Kan berarti kan beda. Gini loh, orang waras duduk sama orang mabuk. Itu kira-kira bisa nyambung atau susah nyambung itu? Ini contoh ini. Orang waras ketemu orang mabuk. Yang mabuk bilang, kok panas yo? Nah, yang gak mabuk ngomong, loh adem seperti ini, gelap gulita, dingin seperti ini kok bilang panas. Peteng piye to? Menggenas srengenge ini padang kayak gini kok. Wah ini matahari bersinar terang seperti ini, panasnya luar biasa. Kamu kok bilang malam dingin itu gimana? Kata yang mabuk. Yang nggak mabuk ngomong, sadaro, ojo mendemai. Kan gitu. Yang mabuk ngomong, lah mendemo ben sadar. Nyambung dah ini? Gak nyambung. Satu mabuk, satu sadar. Tapi kalau sadar ketemu sadar kan enak. Ya betul ya? Enak. Makanya saya pengen
pengen punya teman yang belajar untuk sadar, bareng-bareng belajar sadar, biar kita bisa sadar bareng-bareng sehingga hidupnya enak. Suami istri, itu kalau yang sadar cuma suaminya, istrinya enggak, mesti mumet. Suaminya bilang, "Dek, sudah tua, aku udah tua, bentar lagi mati. Jangan lihat drama Korea terus. Ya sesekali mbok tontok iki rodok mending. Tapi nak terusan di, ya Allah di wis tua. Ngaji gak terus-terusan, kok drama Korea mbok tontok terus." Kata istrinya, "Wong lanang kurang hiburan ya kaya awakmu. Kamu pria kurang hiburan, gaptek, gak tahu nikmatnya nonton drama, gak ngerti kamu. Wes, ojo soalim. Sar mati ose aku carry." Masya Allah. Ini yang sadar suaminya, istrinya belum sadar. Kira-kira bisa nyambung enggak ini? Enggak bisa, kan jadi masalah. Makanya kalau suami mau sadar, ajak istrinya sadar. Istri kalau mau sadar, ajak suaminya sadar. Suami istri mau sadar, ajak anaknya sadar. Sadar bareng-bareng enak. Makanya saya kalau ngomong urusan mati, ya ngomong sama anak saya. Bapakmu ini umurnya 46 tahun. Umurnya orang itu sekian tahun. Sekian tahun lagi kemungkinan besar mati. Tapi moga-moga uji urip. Jadi biar gak kagetan. Biar paham. Paham. Orang-orang dulu seperti itu ngajari anaknya. Ya diajari benar biar tahu hidup itu sementara. Setelah itu akan pindah ke alam yang lain. Nah, saya mulai ngitung. Nah, kalau kurang 14 tahun lagi atau 24 tahun lagi, apa rencana saya untuk masa depan? Mulai saya berkhayal, gambar bangunan. Saya akan buat bangunan untuk gedung pertemuan, buat warga kalau pinjam acara nikahan gampang. Saya kalau ngajar nanti ngajaran mahasiswa ada auditoriumnya, ngajar orang-orang dosen-dosen juga ada auditorium yang keren. Mulai saya pasang. Saya akan bangun yang seperti ini di lahan luas 1000 meter. Ya, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan untuk bangunnya 20 miliar. Siapa ingin ikut andil? Silahkan, tak rencanakan. Ini ada namanya rencana. Untuk apa nih? Tabungan masa depan. Saya mulai merencanakan, saya akan nulis buku berbahasa Arab yang nanti bisa dibaca oleh para kiai, dibaca oleh para habaib. Nanti buku ini tersebar di dunia, dibaca, ben aku untuk ganjaran. Ya, dibaca dapat pahala. Mulai ngumpulkan, mulai nulis. Untuk apa nih? Mikir kuburan. Kuburan. Nah, ini kalau kita sadar nanti begitu. Mulai. Bahkan nanti kita akan mulai mikir urusan perut. Hidup kok tersiksa sama perut ya. Kok ada kalimat harus makan sehari 3 kali, kok rekosomen. Kok makan harus sehari 3 kali, kok rekosomen gitu ya. Kan lebih enak makan sehari 20 kali. Lu rekoso gitu ya. Karena kalau hidup ini gak pakai makan kan enak, gak pakai ngunyah gitu ya. Tapi tetap hidup. Tapi gak bisa sih syaratnya hidup ya harus makan. Wah musyrik, enggak, hidup itu enggak harus makan. Hidup itu dihidupkan sama yang maha hidup. Makan itu menjalankan syariat sebagai kelangsungan hidup. Jadi makan enggak usah banyak. Berhenti saat sebelum kenyang, makan hanya ketika lapar. Tapi setiap saat lapar, loro wetenmu. Enggak normal berarti harus diperbaiki. Mulai kita akan melatih gimana caranya makan sehari itu cukup sedikit sehingga enak. Orang lain sibuk, waduh belum makan siang, kalau kita nyantai sano diperbudak perut, dia udah bebas dari perbudakan perut. Yang namanya enak nggak harus ini nggak harus itu, kabeh sudah enak. Mangan godong sudah enak. Kok enak? Enak karena sudah melatih nafsunya. Ini enak. Tidak menciptakan enak itu hanya itu enggak. Enak, ini enak. Sehingga hidupnya dapat apapun jadinya enak. Tidak diperbudak oleh jenis keenakan. Semua jenis jadinya enak selama itu halalan thayyiban. Asyik nanti. Harus kita rencanakan. Nah, ini yang masih muda-muda, mumpung masih muda dan tidak ada jaminan ya. Muda panjang umur enggak ada jaminan. Tapi mumpung masih muda, siapkan dirimu untuk punya masa depan yang cerah di alam akhirat sana. Jangan sampai kamu tidak bisa baca Al-Quran. Ya, jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai nggak ngerti yang membatalkan wudhu
Jangan sampai nggak paham yang membatalkan sholat. Jangan sampai nggak paham rukun-rukunnya sholat. Jangan sampai nggak paham rukun-rukunnya wudhu. Jangan sampai nggak paham urusan akhirat. Wajib paham. Masalah duit, ya Allah, saya mau ngomong dikit tapi redok nyelekit. Boleh? Nah ini berubah posisi dulu. Soalnya serius harus silong. Serius. Tapi jangan tersinggung ya. Ada enggak kambing melahirkan anaknya, terus memberi kursus cara makan rumput? Ada. Kemudian kambing memberi kursus anaknya cara mencari rumput. Ada? Tidak ada. Kemudian kambing dengan intens mengatakan pada anaknya, hati-hati anak, saat ini lahan-lahan di Singosari udah dibangun jadi perumahan, sudah dibangun jadi pertokoan. Lahan kita untuk rumput semakin habis. Lapangan-lapangan sekarang udah rumputnya rumput sintetis. Ya, futsal itu udah tidak pakai rumput yang asli lagi. Kambing ceramahin anaknya, jadi masa depanmu terancam anak-anakku. Karena itu harus pandai untuk mencicipi berbagai macam rasa hijau-hijauan. Mana yang cocok untuk perutmu? Ada kambing ngomong begitu? Nggak ada. Nah, kambing saja keluar gitu ya, keluar, diajak pergi sebentar udah paham kok. Caranya cari rumput paham. Nah kalau kamu bingung caranya cari duit kayak aneh tuh ya. Kena bodoh jauh banget gitu loh. Masuk sampai wedus kalah gitu loh. Takut besok cari duit bagaimana ya Allah. Wedus gak wedi kok awakmu wedi. Kambing gak takut masa depan tentang ekonomi. Kambing gak takut masa depan tentang makan. Lah kamu punya akal, punya otak, punya mulut, punya kuping, punya tangan, punya kaki, punya konco, punya dulur, punya saudara, punya pemerintah, punya bangsa yang menjamin kamu gak akan dibiarkan kelaparan oleh tetanggamu, oleh masjidmu. Kalau sampai kamu tetangga masjid, kamu kelaparan, sak jamaah dosa kabeh. Sistem langit sudah ngatur seperti itu. Kok kamu masih takut? Engko piye yo? Uripku piye? Masya Allah. Demit model apa yang nempel ke badan kita? Setan model apa yang nempel ke diri kita? Nauzubillah min dzalik. Jelas? Makanya nggak usah bingung urusan duit. Yuk mulai kita kembali belajar yang wajib, belajar yang harus, belajar sholat, gimana yang namanya tumakninah. Ya Allah, saya nggak sedikit lihat orang sholat itu nggak ada tumakninahnya. Sehingga kalau menurut ilmu syariat yang saya pelajari, sholatnya nggak sah. Makanya saya takut kalau lihat orang sholat, takut saya harus ngajari soalnya. Lah kalau saya noleh ngajari itu kan repot. Jadi lebih baik sholat di saf awal, terus lihat tembok, selesai. Ya, di saf awal lihat tembok, nggak kelihatan apa-apa selain tembok di depan. Kalau sholatnya di belakang kan setan ngelirik banyak ya, lirik ngarepmu. Banyak itu setan yang ngajar kita ngelirik. Wah, begitu ngelirik di depan kelihatan pantat-pantat yang terbuka. Ketika rukuk, auratnya terbuka. Ya, itu kalau ibu-ibu mungkin begitu sholat, Masya Allah, banyak yang tanpa disadari rukuhnya bagusnya Masya Allah, tapi kakinya kelihatan. Ketika sujud ya kakinya kelihatan, telapak kakinya tidak ketutup, sehingga auratnya terbuka. Gak dipelajari betul tuh apa yang membatalkan sholat. Tumakninahnya gak ada, wudhunya gak sah. Wudhunya Masya Allah satu badan basah, tapi gak pernah basuh tangan sampai siku, sehingga wudhunya tidak sah. Nah ini yang begini-begini harus kita ajarkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mulai mikir itu lagi, ngajari ngaji. Nah yuk ngaji alif, ba, ta. Saya sampai sekarang tuh gak pernah lupa. Sampai sekarang nikmatnya kalau saya ingat-ingat, habis maghrib dulu waktu saya masih kecil diajari oleh ibu saya megang turutan. Dulu namanya turutan ya. Bukan apa namanya ikra, bukan ya. Megang turutan, terus pakai sapu lidi, ya sapu lidi, terus ibu saya duding ke
alif 3, 1, 2, 3 alif, satunya fathah, duanya kasroh, tiganya dhamma. Terus ibu saya ngomong gini, a i u, terus saya suruh nirukan a i u, babi bu tati tu. Senangnya luar biasa, asik itu, ingat seperti itu. Sekarang mana ibu sama anak gitu, yang ada ya nak TikTok lucu nak, masya Allah. Ini ada TikTok lucu nak, nak TikToknya bagus banget, masya Allah. Bener ini, ibu sama anak, masya Allah, filter IG, tuh lihat tuh muka bapakmu bisa jadi kayak setan, tuh lihat tuh, masya Allah. Zaman udah aku sih ngomong. Ini fakta atau angan-angan? Fakta atau ya? Faktanya seperti ini ya. Kita jangan ikut, zamannya boleh begini, tapi kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus bisa tetap istiqomah menjalankan yang dijalankan oleh orang-orang soleh terdahulu. Contoh ya, yang sudah hilang nih contoh. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ngajarkan pada menantu-menantunya dan anak-anak perempuannya nanti kalau nimang anaknya. Dan ibu nanti kalau nimang cucunya, bapak nimang cucunya, tirukan ini. Dulu saya masih kecil tuh, saya masih ingat ibu saya itu kalau nimang saya, kalau nimang adik-adik saya, itu indah kalimatnya. Sekarang itu udah hilang. Saya sekarang ngomong hilang, nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar, berarti sudah hilang. Nimang anak sambil gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Ibu saya ngomong anaknya namanya Naufal Waliullah. Nah, itu habis maghrib kalau di kudang ya begitu, siang di kudang ya begitu. Sekarang ngudang anak sambil apa? Ngerasani. Ya nyet kuwi wangi, bener, ya sing kuwi. Ya cangkeme kayak ngono kuwi. Masya Allah. Ini sambil telepon marah-marah, sambil gendong anak, kalimat kotor keluar sambil telepon, sambil gendong anak. Jadi anak ini diperdengarkan kalimat kotor, ghibah, namimah, kebencian didengarkan sama anak yang lagi digendong. Padahal kalau bayi itu dengar kabeh direkam di ruhnya. Ngeri saudara-saudara. Kok lihat saya nggak enak sama kenapa? Pelaku rupanya ini. Ya ini tolong kita ajarkan pada keluarga kita. Kalau nimang anak kembali ke zaman dulu. Dulu tuh kalau nimang anak sholatullah, salamullah gitu ya. Sekarang mana? Cari di desa-desa, saya nggak ngomong di kota-kota. Kalau kota-kota hilang itu sudah wajar. Di desa-desa udah nggak denger itu. Nimang begini ya, sudah nggak denger. Hilang. Mulai entek. Maka jangan dibuat hilang, munculkan lagi. Sekarang ini ya, contoh saja. Dulu itu, kita kalau ke majelis, pulang dari majelis ditanya sama keluarga, berkatannya mana? Betul ya? Berkatannya mana? Bergeser, berjalannya waktu, berkatan hilang. Jadi beseannya mana? Betul? Bergeser sekarang, kalimatnya apa? Kotaannya mana? Di kota-kota yang modern, Singosari modernnya atau rodok tengah-tengah? Tengah-tengah ya. Di kota-kota modern kalimatnya lain, snacknya mana? Snacknya mana? Kata berkatan itu hilang. Lah emang orang dulu tuh kalau bagi berkatan nggak pakai besek? Pakai besek. Emang nggak pakai kotak? Pakai kotak. Tapi nyebutnya itu bukan kotak, bukan besek, bukan snack. Tapi apa? Berkat. Kenapa? Karena itu doa. Semoga ini betul-betul jadi barokah. Dan yang dibagi itu berkah. Jadi kamu kalau cari rotinya majelis, bukan cari snack, kamu cari berkah. Ngajari anak begitu. Makanannya majelis jangan ditinggal, bawa pulang, itu berkah. Bawa berkahnya pulang ke rumah, itu berkah. Sekarang snack endi? Kotaannya mana? Hilang. Masya Allah, 1 jam 14 menit udah saya bicara. Kuota internet pemirsa sudah banyak yang habis.
Ya, kalau internet saya insya Allah nggak habis. Kan tanggal muda. Tanggal muda baru dibayar tagihan bulanannya. Jadi insya Allah masih banyak. Dan saya kan jarang offline ngajinya. Online dari rumah. Kalau di rumah kan internetnya internet bulanan yang memang unlimited. Kalau handphone ini ketika saya online ngaji offline. Saya dapat online lewat handphone. Dan offline saya itu sudah sangat jarang. Dulu kan cita-cita saya kalau masih ingat, saya sering ceramah di Riyadul Jannah, di Malang, Singosari dan sebagainya. Nanti kalau umur saya 50 tahun, insya Allah saya tidak akan ceramah keliling lagi. Saya mau ceramahnya hanya dari rumah, dari majelis. Sesekali saja saya akan keluar. Kalau masih ingat saya ngomong seperti itu ya. Alhamdulillah nggak lama setelah itu dikasih corona. Dunia diajari ngaji online bareng Habib Novel Ali terus. Ya kan, cita-cita saya ngaji online itu akhirnya terpenuhi, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Sehingga nanti kalau saya nyampe umur 50 tahun dan insya Allah nyampe saya walaf gitu atillah, nanti di situ saya ngaji online jenengan udah nggak gaptek semua, udah ahli semuanya, udah merasa nyaman dengan ngaji online. Pengen offline datang ke Solo. Nah itu nanti begitu desainnya. Sekarang 46 berarti kurang 4 tahun lagi. Maka saya akan maksimalkan ngaji digital ini, akan saya maksimalkan modelnya, caranya, biar nanti di masa umur saya 50 tahun semuanya udah siap. Moga-moga dawa umur sehat wal afiat fi taatillah. Yang amini mudah-mudahan umure luwih dawa. Amin. Kan saya kan yang amini. Berarti kan umurku luwih dawa. Alhamdulillah wa rahimakumullah jazakumullah khairan. Nah intinya hidup kita pendek, yuk manfaatkan. Gak usah mikir dunia. Walaupun kita hidup di dunia ya tetap cari yang namanya sarana untuk hidup. Tapi gak usah dipikir, santai saja gitu ngalir. Pikirkan sholat ngaji wirid, nyeneng orang tua ya, bekti sama orang tua. Jadi manfaat buat orang lain. Yang asik-asik saja. Kalau mikirnya seperti itu, hidupnya akan mudah, hidupnya akan enak. Terakhir, untuk sesi kajian malam hari ini, ya. Terakhir untuk sesi kajian malam hari ini, satu kalimat nasihat untuk diri saya dan untuk siapapun yang mau terima nasihat. Para ulama mengatakan, jadilah orang yang mau menerima nasihat dari siapapun. Tinggalkan kebiasaan kalau diberi nasihat meneliti orang yang nasihatin. Kadang-kadang kita ini kalau dinasihati, kamu itu buat sholatnya yang betul, kita jawab, udah kamu tuh gak usah banyak nasihatin saya, sholatmu juga belum betul kok gaya nasihatin saya. Tambah lagi itu kamu masih suka nonton yang gak baik, kamu masih suka begini, langsung dicari salahnya orang yang nasihati kita. Terus kita wedel satu-satu jentrek kan gitu ya. Wah, salahmu wakeh, ojo sok nasihati aku. Itu namanya kita sombong, tidak mau terima nasihat. Orang yang nggak mau terima nasihat itu orang sombong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dan meremehkan orang lain. Siapapun yang nasihati kita, lihat itu yang nasihatin Allah. Yang nasihatin Allah hanya lewat lisannya. Kita renungkan, oh betul saya masih seperti itu. Oh saya nggak seperti itu. Ya udah alhamdulillah ada orang yang mau nasihatin saya. Berarti saya diingatkan jangan sampai jadi seperti itu. Dan jangan pernah melihat kekurangan orang lain untuk kemudian kita balas nasihatin dia karena kita nggak suka dinasihatin. Paham ya? Itu namanya nasihat modus. Nasihat hanya untuk apa? Aku gak suka dinasehatin, kamu harus dengarkan nasihatku. Ini kesombongan yang berbungkus nasihat. Banyak yang punya penyakit seperti itu, kita ini sering gak sadar begitu. Mari kita ajarkan diri kita untuk tidak jadi seperti itu. Mudah-mudahan berkah manfaat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu amalan Nabi Muhammad SAW, yaitu istighfar 70 kali di pagi hari dan 70 kali di malam hari.
Siapa yang istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan kalimat pendek seperti itu 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari, maka 700 dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain tidak dicatat sebagai orang yang berdusta, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Berarti masuk kelompok orang yang ingat. Orang yang ingat itu siapa? Wali-wali Allah. Kalau kita ngamalkan itu tanpa kita sadari, nanti kita akan dimasukkan dalam golongannya wali, meskipun kita belum jadi wali, tapi masuk satu kloter, kan enak ya. Kamu wali? Belum, tapi saya masuk kloter bareng wali, kan enak. Karena kita punya amalan-amalan tersebut. Maka yang seperti ini mari kita dikit-dikit kita amalkan, ajarkan sama keluarga kita. Sudah istighfar 70 kali belum? Udah belum? Ayo istighfar 70 kali. Udah sholawat pagi belum? Udah sholawat malam belum? Biasakan nanyanya begitu. Jangan cuma nanya udah sarapan belum? Ya, udah sarapan belum? Jangan cuma itu, tapi tanyakan sudah sholawat belum? Udah istighfar belum? Udah sholat belum? Ya, biar kita hidup kita betul-betul manfaat. Dan nanti kalau kita wafat setelah usia panjang dalam segala kebaikan, Allah beri kita nikmat anak keturunan yang soleh solihah yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbi ij'alna muqima shalah min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Allah. Terimalah semua amal soleh yang kami lakukan di hari ini, khususnya ya Allah, di malam hari khususnya ya Rabb, dari tahlil kami, salawat kami, qiraatul Quran kami, zikir kami, majlis kami ini ya Allah. Terimalah semua itu dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada para awliya was solihin, kepada sadah Bani Alawi, khususnya Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Sayyidina Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Aibad, Sayyidina Abdurrahman Sekar, Sayyidina Abdullah Bakar Al-Adrus, Sayyidina Bakar Al-Adrus Al-Adni, thumma ila ruh Bibi Ali bin Madal Habsyi wa Habib Madani Al-Habsyi wa jami' masyayikhina masyayikhikum wa ulama'ina wa alikum wa awli ahli badi usulha wa sallallahu kuhar wa usul wa furih wa walidina wa walikum wa amwatina wa adikum taqabbal dzalika minna ya Rabb, dan sampaikan pahalanya kepada mereka semua. Jadikanlah pahalanya menerangi kubur-kubur mereka semua ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka semua mendapatkan limpahan cahayamu ya Allah, jadi zaman surgamu ya Allah. Rahmatilah mereka semua ya Arhamar Rahimin. Dan untuk kami semua yang hadir dan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, berikan keberkahan dari majelis ini ya Allah. Jadikan barokahnya sampai kepada diri kami, sampai kepada pasangan hidup kami ya Allah, sampai kepada pasangan hidup kami dimanapun berada ya Arhamar Rahimin, sampai kepada anak-anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, barokahnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kami semua rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang mengantarkan kita kepada jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, dan kelak akhir usia kami dengan husnul khatimah. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ina fil iraqai wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kunyatin sayatin jami nafi'ah wa ala mana ibn Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk sahabatku semua, saya izin setelah ini langsung saya mau melanjutkan perjalanan ke Solo. Kemudian gak usah salaman, cukup salaman pakai hati, bil qalb ya, pakai hati,
Dan untuk panitia saya minta maaf, saya nggak bisa makan di sini. Saya udah cicipin kopinya, ini pengganti makan karena saya harus nyupir. Nanti kalau saya makan saya akan ngantuk. Kalau ngantuk saya harus tidur. Kalau tidur saya nggak sampai. Jadi saya mau langsung, insya Allah barokah ya, insya Allah barokah. Dan silakan panitia melanjutkan kegiatan yang harus dilanjutkan. Saya minta maaf ke segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.